Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas persamaan garis lurus. Nah, mungkin rekan-rekan udah tidak asing lagi dengan apa sih yang dinamakan persamaan garis lurus. Atau mungkin juga ada rekan-rekan nih yang masih belum paham apa sih persamaan garis lurus tersebut gitu ya. Nah, ini adalah salah satu materi yang ada di kelas 8 ya, terkait dari persamaan garis lurus. Nah, mungkin adik-adik yang kelas 8 pun bisa menyimak ya untuk pemahaman lebih mendalam terkait persamaan garis lurus. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba pahami sama-sama ya. Nah, di sini mengenal persamaan garis lurus. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus ya. Nah, mungkin tentunya dalam persamaan garis lurus ini dia itu terdiri dari komponen variabel x dan variabel y. Nah, ketika kita gambarkan ke dalam diagram kartesius. Nah, di samping sini ada diagram kartesius. Di sini menunjukkan salah satu contoh persamaan garis lurus, yaitu bisa kita lihat di sini. Garis ini memotong di sumbu Y pada titik 6 positif dan memotong di sumbu X dengan titik yaitu negatif. Nah, kan kalau kita berbicara titik potong di sini, artinya titik di sini itu kan terbentuk dari apa? Dari X, Y, yaitu maka kalau di sini tepat di 6Y, maka titik koordinatnya adalah 0,6 ya. Karena kan bentuk dari titik koordinat itu X, Y ya. Sedangkan kalau di sini apa bentuknya? Yaitu berarti X-nya negatif 2, Y-nya 0. Nah, ini salah satu contoh saja gitu ya terkait dari persamaan garis lurus. Nah, mungkin dari adik-adik atau rekan-rekan semua sudah memahami ya, sudah ada yang paham juga terkait bagaimana menggambar titik koordinat ke dalam satu bidang kartesius. Nah, untuk lebih dalamnya, kita akan mempelajari terkait persamaan garis lurus. Yuk kita cari sama-sama. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini bentuk persamaan garis lurus. Nah, garis lurus tersebut gitu ya, dalam persamaannya itu dia memiliki dua bentuk. Yang pertama itu ada bentuk implisit, yaitu bisa dilambangkan dengan aljabar, yaitu A kali X ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan sebagai apa? Bentuk implisit. Nah, keterangannya kita lihat di sini. A, B, C adalah bilangan real atau nyata. A, B, C ini bilangan real atau nyata. Sedangkan apa? Sedangkan di sini X dan Y adalah variabel. Nah, C juga di sini bisa kita katakan juga sebagai konstanta gitu ya. Contoh misalkan A-nya 3, B-nya 2, C-nya 6. Misalkan kita terbentuknya apa? Berarti 3X ditambah 2Y ditambah C sama dengan 6. Nah, itu salah satunya. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Yang kedua itu yaitu bentuk implisit. Bentuk implisit itu seperti apa? Yaitu Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, apa sih arti dari rumus ini? Kita lihat di sini keterangannya. X dan Y adalah variabel dan M adalah gradien atau kemiringan garis ya, sedangkan C itu adalah konstanta. Jadi X dan Y itu dia adalah variabel ya, yaitu suatu simbol ya yang melambangkan suatu nilai gitu ya. Nah, sedangkan M di sini itu dia memaknai atau dinamakan sebagai gradien atau kemiringan. Nah, sedangkan C di sini adalah konstanta. Nah, kedua bentuk ini itu saling berhubungan ya, tidak saling lepas. Nah, di sini kita lihat bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 itu dapat kita ubah ya menjadi Y sama dengan MX tambah C dan sebaliknya. Jadi kedua bentuk ini tuh saling berhubungan. Jadi rekan-rekan atau adik-adik ketika menemukan bentuk seperti ini dan seperti ini jangan pusing gitu ya. Nah, ini dia saling berhubungan.
Ini hanya penjabaran bentuknya saja yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama gitu ya, mengandung makna yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini, perhatikan contoh berikut. Yang kita lihat di sini adalah 6x tambah 2y dikurang 12. Nah, di sini yang menjadi A-nya apa? Yaitu 6 ya, karena dia dikalikan dengan variabel x ditambah 2. Nah, 2 di sini dia itu adalah B yang ada di sini ya, yaitu B dikali Y dikurang 12. Nah, negatif 12 ini adalah C atau konstanta tadi. Nah, kita bisa rubah di sini. 6x tambah 2Y sama dengan 12. Kita lihat bentuk implisit di sini. Bentuk implisit di sini apa? Meminta Y sama dengan. Maka apa? Maka di sudut kiri gitu ya, di sisi kiri kita hanya membutuhkan nilai Y. Maka nilai yang di sini 6x tambah 2Y ini kita harus eliminasi gitu ya. Harus dieliminasi agar apa? Agar yang kita dapat adalah nilai Y-nya saja. Maka kita lihat di sini 6x tambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita eliminasi terlebih dahulu 6x. Nah, bagaimana caranya? Kalau dalam matematika ingat ya, jangan pindah ruas karena itu berbeda maknanya. Artinya kan kita di sini lihat sama dengan. Artinya seperti timbangan ya, berarti kedua ruas harus dioperasikan dengan bilangan yang sama. Nah, untuk mengeliminasi ini berarti apa? Di sini positif 6x, maka kita kurangkan agar 6x ini tidak ada gitu ya. Jadi kita kurangkan kedua ruas dengan 6x. Maka di sini bisa kita lihat di ruas kanan dia menjadi 6x ditambah 12, sedangkan di ruas kiri dia 6x-nya sudah tidak ada. Kenapa? Karena tadi sudah dikurangi dengan 6x. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 2y sama dengan negatif 6x tambah 12. Nah, yang kita butuhkan adalah y-nya saja. Maka apa? Maka 2 ini harus kita eliminasi. Kita lihat di sini, dia itu perkalian. Nah, inversnya atau kebalikan dari perkalian itu apa? Pembagian. Maka kedua ruas kita bagi dengan 2. 2y dibagi 2 yaitu apa? Bisa 1 kali y ya y. Nah, ruas kanan kita juga bagi 2. Negatif 6x tambah 12 dibagi 2. Maka negatif 6x dibagi 2 yaitu negatif 3x. Positif 12 dibagi 2 yaitu 6. Sehingga apa? Jadi di sini 6x tambah 2y dikurang 12 sama dengan 0. Itu ekuivalen gitu ya. Itu sama dengan apa? Bentuk y sama dengan negatif 3x ditambah 6 gitu ya. Nah, di sini kita lihat seperti yang tadi kalau ditanya apa sih? M itu adalah apa? Adalah gradien kemiringan garis. Kalau dalam persamaan ini berarti kemiringan garisnya berapa? Yaitu negatif 3 gitu ya. Yuk, mari kita lanjut lagi. Nah, di sini bagaimana sih cara menggambarkan persamaan garis lurus? Ada 4 tahap ya, rekan-rekan. Yang pertama itu adalah menentukan beberapa nilai X dan menghitung nilai Y dengan mensubstitusikan atau mengganti X dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, ini kita lihat lagi nanti persamaannya gitu ya. Apa yang telah kita ketahui di persamaan tersebut gitu ya. Sehingga kita nanti bisa menentukan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat juga yang kedua, yaitu menggambar pasangan berurutan X, Y sebagai sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, kan kalau dalam bidang kartesius itu kita mempunyai atau kita harus punya apa? Dua titik yaitu X, Y. X itu di sumbu X dan Y itu di sumbu Y. Jadi ini menjadi salah satu titik koordinat dalam bidang kartesius ya. Nah, yang ketiga, membuat tabel pasangan X dan Y yang memenuhi persamaan garis tersebut. Nah, kita nanti buat dulu tabel persamaan garisnya ya. Misalkan ada sebuah persamaan yang kita ketahuinya adalah nilai X-nya saja dan kita diberikan persamaan. Nah, maka kita tinggal substitusikan saja nilai X-nya ke dalam persamaan tersebut sehingga kita nanti bisa mencari nilai Y-nya berapa. Begitupun sebaliknya gitu ya. Yang keempat yaitu apa? Hubungan titik-titik, maaf ya, maksudnya hubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah garis. Nah, berawal dari tadi kita sudah menentukan titik koordinat, lanjut kita membuat tabel pasangan gitu ya. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut ke bidang kartesius.
sius gitu ya. Lanjut setelah itu kita tarik garis lurus, kita hubungkan apakah persamaan tersebut bentuk suatu persamaan garis lurus. Oke, mari kita lanjut dulu ya biar agar ada contohnya nanti di slide selanjutnya. Nah, di sini contoh, tentukan titik-titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan X dikurang 4. Artinya yang kita ketahui di sini kan bentuk apa yang tadi kalian tahu? Ini termasuk bentuk apa? Ya, betul. Ini bentuk implisit gitu ya yang tadi kita bahas ya, bentuk yang kedua itu ya, ada eksplisit, ada implisit. Nah, di sini kita diberikan Y sama dengan X dikurang 4. Nah, misalkan X-nya sudah kita ketahui bahwa nilai X-nya itu ada negatif 1, 0, 1, dan 2 gitu ya. Nah, jika X sama dengan negatif 1, maka apa? Kita ganti atau substitusi nilai X di sini dengan negatif 1, sehingga negatif 1 dikurang 4 artinya apa? Sama dengan negatif 5. Nah, begitupun nanti 0 kita pasangkan gitu ya. Atau kita substitusikan ke dalam persamaan ini. 1 juga substitusikan dengan persamaan ini. Sehingga kita bisa lihat di sini. Coba kita masukkan 0, misalkan 0. 0 dikurangi 4 berapa? Kita lihat di sini ketika X-nya 0, maka apa? 0 dikurangi 4 yaitu negatif 4. Betul ya dalam tabel pasangan di sini. Nah, tabel pasangan di sini juga sebelumnya ya, sebelum saya bahas juga, kalian menentukan apa? Titik X, Y, dan pasangannya yaitu X, Y. Nah, pasangan ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam bidang kartesius. Nah, kita lihat lagi di sini tadi X-nya sudah kita ketahui yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2, sehingga kita tinggal mencari pasangannya di apa? Di sumbu Y. Kita masukkan nilai-nilai X ini ke persamaan ini gitu ya, sehingga kita dapat Y-nya itu berapa. Di sini kan kita udah dapat contoh nih, ketika X-nya negatif 1, Y-nya negatif 5. Ketika X-nya 0, Y-nya negatif 4. Ketika 1, Y-nya negatif 3. Ketika 2, Y-nya negatif 2. Nah, maka kita masukkan, kita ganti setiap nilai X itu gitu ya, kita ganti nilai X ini dengan nilai yang X sudah diketahui sehingga kita dapatkan nilai Y. Maka kita pasangkan yaitu X, Y, artinya negatif 1, negatif 5, 0 dengan apa? Negatif 4, 1 dengan negatif 3, 2 dengan negatif 2 gitu ya. Nah, ini sehingga kita udah dapatkan apa? Dapatkan tabel persamaan gitu ya, tabel pasangan untuk memudahkan kita menggambar di bidang kartesius atau membentuk garis lurus di bidang kartesius. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita akan mencoba aplikasi yang dinamakan Desmos. Nah, ini mungkin rekan-rekan sudah tidak asing juga. Nah, ini aplikasi ini itu gratis ya, ada di Google. Yuk kita simak dulu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kita tinggal cari aja di Google yaitu apa? Desmos. Desmos grafik misalkan seperti ini ya. Maka kita akan dapatkan di sini kalkulator grafik. Nah, di sini kita sudah temukan apa? Yaitu Desmos ya. Stop kiri ini gitu ya. Kita tinggal tambahkan. Di sini kita ada ekspresi, catatan, tabel, referensi, folder, dan gambar. Nah, pada kali ini kita akan mencoba tools yang tabel ini gitu ya. Nah, di sini ada X, di sini Y. Artinya kita masukkan nilai tadi ya. X tadi ya berapa? Ketika X-nya negatif 1, maka tadi apa? Y-nya adalah negatif 5. Selanjutnya, ketika X-nya 0, Y-nya yaitu negatif 4. Ketika X-nya 1, maka Y-nya bernilai negatif 3. Ketika X-nya 2, maka Y-nya bernilai negatif 2 ya. Nah, tabel tadi kan di sebelah sini ya, kita lihat yang tadi kita ambil dalam satu persamaan. Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Ini sudah tersedia titik-titiknya ya, ada di sini. Kita terlihat di sini. Ini titik-titik yang dibentuk dari tabel ini. Kita coba cari ya, misalkan ini yang negatif 1 dengan negatif
5. Nah, ini dia pasangannya. Selanjutnya apa? Ini dia 0 dengan negatif 4. Selanjutnya ini apa? Yaitu titik 1 dengan negatif 3. Selanjutnya ini apa? Yaitu titik 2, negatif 2 gitu ya. Nah, di sini kita sudah tergambar gitu ya, grafiknya itu seperti apa. Kita coba perbesar terlebih dahulu mungkin ya, biar terlihat. Nah, seperti ini dalam bentuknya. Artinya kenapa titik-titiknya seperti ini? Karena ini terbentuk ketika apa tadi? Titiknya ada di sini. Ini artinya kan gini ya, negatif 1, negatif 5. Artinya apa? X-nya bernilai negatif 1, Y-nya bernilai negatif 5. Kalau kita zoom gitu ya, nah kita perdekat ini tuh betul. Y-nya dia di negatif 5, sedangkan X-nya apa? Dia ada di negatif 1 ini. Kita lihat di sini nih, tanda panah ini ya, negatif 1 ada di sini. Nah, ini juga sama, titik-titik yang lain terbentuk itu karena seperti itu. Ini kenapa ada di sumbu Y? Karena apa? Karena X-nya dia bernilai 0, artinya titiknya tepat di sumbu negatif 4. Yang titik selanjutnya, dia itu di mana? Di sini ya, 1 dengan negatif 3. Negatif 3-nya bernilai di sumbu Y, sedangkan titik X-nya itu dia bernilai 1. Nah, cari lagi tadi titik tadi. Oh, di sini nih, yaitu 2, negatif 2. X-nya bernilai positif 2, Y-nya bernilai negatif 2. Nah, itu salah satu titik ya yang terbentuk apa? Dari tabel atau dari persamaan garis lurus yang telah kita selesaikan tadi gitu ya. Sehingga kita mendapatkan titik koordinat ini gitu ya. Kita udah tahu nilai Y-nya ketika negatif 1 gitu ya, ketika 0 Y-nya itu berapa. Nah, kita akan coba masukkan persamaan garis lurus tadi ya. Tadi itu apa persamaan garis lurusnya ya? Yaitu adalah Y sama dengan X dikurangi apa? X dikurang 4. Nah, kita lihat di sini. Ternyata betul. Ini adalah salah satu persamaan garis lurus. Kenapa? Karena dia berbentuk garis lurus dan apa? Memotong titik-titik tadi. Artinya, titik-titik tadi itu berada di persamaan garis lurus Y sama dengan X dikurangi 4. Gitu ya. Ini kan titik yang tadi yang dalam tabel ya. Nah, ini ada di sini. Dia itu terpotong. Nah, kalau misalkan saya hilangkan. Nah, dia itu ada di sana gitu ya. Kita klik lagi. Nah, ini menjadi salah satu bentuk apa? Bentuk persamaan garis lurus. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, nanti kita akan balik lagi ke aplikasi Desmos. Kita lanjut dulu ke materi ya yang berikutnya. Mungkin rekan-rekan sedikitnya sudah paham ya terkait bagaimana sih cara menyelesaikan dari persamaan garis lurus, kemudian X-nya sudah kita ketahui, dan kita mencari nilai Y-nya, dan kemudian kita tuangkan ke dalam bidang kartesius gitu ya. Nah, ini aplikasi Desmos ini juga sangat membantu gitu ya. Yuk kita lanjut dulu ke materinya gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar ya bagaimana cara merepresentasikan gitu ya tabel pasangan ini gitu ya yang dihasilkan dari apa? Dari persamaan ya sama dengan X dikurangi 4 dengan nilai X-nya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2 gitu ya. Kita sudah menggunakan aplikasi berbantuan yaitu Desmos. Nah, itu sangat membantu sekali ya dalam kita merepresentasikan, tetapi yang diharapkan adalah kalian juga harus memahami bagaimana cara menggambar grafik secara manual, karena tentunya dalam materi ini juga yang paling ditekankan kan kalau tadi hanya aplikasi, kalau pemahamannya itu adalah balik lagi ke pemahaman kita sendiri gitu ya, harus diperdalam lagi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ke materi berikutnya gitu ya. Nah, dalam persamaan garis lurus juga kita akan mengenal apa? Gradien. Gradien atau kemiringan garis lurus gitu ya. Gradien atau kemiringan garis lurus. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Ada beberapa, maaf sebelumnya. Nah, di sini ukuran kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus dinamakan gradien, dinotasikan dengan M. Gradien sendiri itu apa? Yaitu dia terbentuk dari perubahan nilai Y
atau dinamakan sebagai delta Y, dan perubahan nilai X atau dinamakan sebagai delta X. Nah, dalam kasus ini, kalau dalam gambar ini gitu ya, G ini dia merupakan gradien gitu ya, atau kemiringan yang terbentuk dari apa? Dari titik koordinat dalam bidang kartesius. Nah, di sini ada delta Y, artinya kita lihat di sini berangkat si garis lurus ini berangkat dari Y mana yang paling dasar gitu ya sampai ke Y yang paling atas atau ujung si gradien. Sedangkan kalau di atas ini ada delta X, artinya kan dia sumbu horizontal ya. Kalau saya gambarkan bisa saya dia di bawah gitu ya. Rekan-rekan kan familiarnya dia di bawah gitu ya sebetulnya. Nah, ini untuk mempertegas saja. Dia berangkatnya dari X-nya bernilai berapa gitu ya. Sampai ke X bernilai berapa. Maka dinamakan delta X. Nah, di sini apa? Itu terbentuk dari delta Y dibagi delta X. Nah, itu yang dinamakan gradien. Jadi nanti kalau kalian menemukan suatu persoalan atau soal dalam bentuk grafik ini, kita lihat lagi soalnya itu meminta dari titik mana ke titik mana. Terkadang soal itu memintanya seperti itu gitu ya kalau disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, mari kita cari tahu lebih lanjut lagi ya. Nah, di sini bagaimana sih cara menentukan gradien? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, kita harus apa? Gradien itu dapat ditentukan dari garis pada koordinat kartesius. Yang kedua, gradien garis yang melalui 2 titik. Yang ketiga, itu gradien dari suatu persamaan garis lurus. Nah, ini bisa kita apa namanya? Bisa kita tahui gitu ya. Ini cara mengetahuinya. Nah, coba kita lihat di sini. Pada koordinat kartesius. Nah, di sini kita lihat, kita disajikan bidang kartesius ya yang ada persamaan garis lurus. Nah, di sini kan yang dimerahin yaitu batasannya. Berarti artinya yang ditanya kemiringannya yang di sini. Nah, kita lihat titik awal berangkatnya itu di mana? Dia bernilai di X-nya 1, Y-nya 1. Berarti apa? 1,1 gitu ya. Karena kan dalam bidang kartesius itu terbentuk titiknya apa? Dari X, Y. Nah, selanjutnya titik yang keduanya gitu ya, dia ada di atas gitu ya. Berarti kan 4 ini berpasangan dengan 5 di sini. Berarti X-nya 4, Y-nya 5. Seperti rumus yang tadi bahwa apa? Cara kita menentukan suatu gradien itu adalah apa? Delta Y dibagi delta X, yaitu selisih. Maka apa? Titik yang tertinggi ini kita kurangi oleh titik Y yang di bawah gitu ya. Titik akhir dikurangi titik awal. Sehingga ini delta Y. Maka apa? 5 dikurang 1 berapa? 5 kurang 1 itu adalah 4. Maka delta Y-nya adalah 4. Selanjutnya kita akan cari delta X ya. Atau selisih sumbu X ini. Maka yang pertama titik akhirnya dia apa? Di mana? Di 4. Dan titik awalnya di 1. Maka 4 kurang 1 yaitu delta X. Sehingga gradiennya apa? Yaitu tadi 4 dibagi 3. Nah, itu yang dinamakan gradiennya gitu ya. Jadi kan delta Y dibagi delta X. Nah, itu adalah salah satu ketika kita menentukan gradien garis pada koordinat kartesius. Nah, selanjutnya yaitu suatu persamaan garis lurus. Nah, yang tadi sepertinya telah kita bahas juga gitu ya. Jadi gradien garis itu dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C adalah M. Jadi kalau kalian menemukan suatu persamaan Y sama dengan MX tambah C, nah si M ini itulah yang dinamakan gradien. Contoh kayak tadi kan misalkan Y X dikurang 4. Nah, di sini kan kalau kita lihat sebetulnya dalam X itu dia memiliki apa? Memiliki koefisien yaitu 1. Sehingga nah 1 itulah yang dinamakan gradien atau contoh lain misalkan dia itu Y sama dengan 4X ditambah 5. Nah, 4 itulah yang menjadi gradien. Selanjutnya melalui 2 titik. Nah, ini hampir sama dengan bidang kartesius, cuman di sini kan dia implisit ya yang ditanyakan adalah kemiringan dari titik A ke titik B. Yang pertama yang tadi kita bahas yaitu kan M itu delta Y dibagi delta X. Nah, ini kan delta Y dibagi delta X. Artinya apa? Selisih perubahan nilai dari Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka itu cara menentukan gradiennya gitu ya.
Nah, kita akan coba visualisasikan ya garis yang tadi gitu ya untuk membuktikan apakah betul gitu ya dalam visualisasinya seperti itu. Nah, yang pertama itu kan tadi garis misalkan dinamakan lah, saya namakan garis A. Itu kan terbentuk dari 1,1 ya. Jadi X-nya bernilai 1, Y-nya juga bernilai 1. Nah, selanjutnya misalkan untuk garis B kita inputkan, maka di sini B yaitu garis maaf bukan garis ya, maksudnya titik. Yaitu titik B itu apa tadi? Titik B itu adalah terbentuk dari 4,5. X yang bernilai 4, Y-nya bernilai 5. Nah, ini kan titik yang terbentuk tadi gitu ya. Kita coba tambahkan slider di sini, kita juga tambahkan slider di sini agar titiknya muncul. Nah, di sini kita kasih label. Ya, kalau misalkan kasih label, nah misalkan saya namakan, nah di sini ini terbentuk ya, dia itu terbentuk kan tadi X-nya bernilai 4, si X2-nya, Y2-nya bernilai 5. Nah, di sini kan X1-nya bernilai 1, X2, Y1-nya bernilai 1. Sehingga kan kita bisa lihat apa di sini untuk perubahan nilai tadi apa, yaitu delta delta Y dibagi dengan delta X. Perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Artinya tadi kan 4 dikurangi 1 gitu ya. Dan ini Y untuk delta Y-nya adalah 5 dikurangi 1. Sehingga delta Y-nya menjadi 4 dan delta X-nya 4 dikurang 1 yaitu 3. Maka tadi gradiennya yang kita ketemui ada apa? Sehingga 4/3. Nah, kan kalau dalam bentuk gradien kita tahu bahwa apa? Y sama dengan bentuk implisit ya yang tadi, yaitu Y sama dengan apa? Satu variabel ya dikalikan dengan koefisiennya kemudian ditambah dengan konstanta. Maka kan tadi kita udah dapat si gradiennya itu berarti 4/3. 4/3 maka kan dikalikan X ya sesuai bentuknya tadi. Dikalikan dengan X berarti ditambah dengan C. Nah, C ini kan kita belum tahu gitu ya, C-nya apa. Nah, kita rubah bentuknya. Berarti apa, kita eliminasi atau tukar posisi. C-nya menjadi di sini. Kita masukkan salah satu nilai. Misalkan kita masukkan nilai A yaitu 1,1 ya. Kita masukkan nilai titik A aja 1,1 berarti Y-nya bernilai 1, X-nya bernilai 1. Kalau kita rubah kan jadi seperti ini ya. 1 sama dengan 4 dibagi 3 dikali apa? Dikali 1 gitu ya, ditambah C. Bentuknya seperti ini ya. Nah, maka kita bisa rubah lagi nih bentuknya menjadi menjadi C-nya. Kita bisa lihat tadi kan C-nya itu kita belum tahu sehingga apa? Maka si Y-nya berpindah ke sebelah kanan, C-nya ke kiri. Maka C bisa kita dapatkan sama dengan yaitu 1 dikurangi 4/3. Nah, ini bisa kita lihat, kita buktikan bahwa ini adalah salah satunya gradien. Artinya apa? Persamaannya adalah Y sama dengan 4/3 X tambah C. Nah, C-nya kita udah dapat. Yaitu C-nya apa? 1 dikurangi 4. Atau apa? 1 kurang 4 berarti kan 1 itu kan 3/3 ya kalau persamaannya. Berarti 3/3 dikurangi 4/3 menjadi negatif 1/3. Nah, ini betul gradiennya dia 4/3, maka terbukti gitu ya. Jadi kan visualisasi di Desmos ini untuk mengkonfirmasi gitu ya bahwa titik yang tadi kita ketahui itu ternyata betul, yaitu gradiennya adalah 4/3. Hasil apa? Hasil dari tadi di sini ya. Delta Y dibagi delta X ya, perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, ini kan tadi ya sesuai grafik yang di sini. Grafik ini terbentuknya seperti ini. Nah, itu rekan-rekan salah satu manfaatnya Desmos gitu ya untuk pengkonfirmasian kita dalam persamaan garis lurus. Nah,
kita akan coba lanjut lagi ke materi yang akan kita bahas lagi ya, yaitu persamaan garis lurus. Kita balik lagi ke materi. Nah, kita balik lagi ke materi ya. Di sini kita lihat tadi udah kita buktikan di Desmos pada koordinat kartesius kita sudah bisa menentukan gradien suatu persamaan garis. Nah, kalau dalam suatu persamaan garis lurus itu ketika gradien garis dengan persamaan y sama dengan mx tambah c adalah apa? Ya, m-nya ini, m-nya itu apa? Yaitu koefisien dari x. Nah, itulah yang dinamakan gradien ketika bentuk persamaan garis lurusnya berbentuk implisit, yaitu y sama dengan mx tambah c. Nah, selanjutnya melalui dua titik. Nah, ini sebetulnya seperti yang tadi ya, sama. Cuman ini penjelasannya yaitu ya, melalui dua titik. Nah, misalkan kita mempunyai apa garis A, B, yaitu melalui dua titik, yaitu titik yang pertama Y1, selanjutnya Y2 gitu ya. Nah, titik selanjutnya adalah X1 per X2. Nah, ini kan kita pasangkan X, Y ya, kalau dalam bidang kartesius maka X1 pasangannya dengan Y1 maka titik A. Ini titik A, titik awal berangkat garis ini gitu ya, dalam A ke B atau jarak dari A ke B lah. Ini yang dinamakan titik A, di sini titik awal. Maaf sebelumnya. Coba. Nah, selanjutnya apa? Kita pasangkan X2 dengan Y2, berarti ini titik akhir atau titik B. Nah, maka ini garis ini gitu ya. Ini dinamakan delta Y atau Y2 dikurangi Y1, itu namanya delta Y. Nah, dari Y akhir ke Y awal gitu ya. Y akhir dikurangi Y awal yaitu delta Y. Sedangkan apa? Dari titik akhir ini ke titik awal yang ini, maka X2 dikurang X1 yaitu delta X. Nah, itu cara untuk menentukan gradien. Nah, ini harus menjadi pondasi ya dari rekan-rekan semua untuk memahami cara mencari gradien dengan mudah gitu ya. Maka kita akan coba lanjut lagi. Nah, di sini menentukan gradien melalui koordinat kartesius yang tadi juga kita sudah aplikasikan atau visualisasikan dalam Desmos. Kita coba juga di dalam suatu contoh, misalkan pada grafik garis melalui titik A 1,2 dan B 4,8, artinya kan X1-nya 1, Y1-nya 2, maaf ya, Y1-nya 2. Untuk titik B berarti X2-nya 4, Y2-nya 8. Maka untuk mencari delta Y apa? Yaitu Y2 dikurangi Y1. Maka 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya untuk delta X apa? Maka X2 dikurangi X1. 4 kurang 1 adalah 3. Maka gradiennya adalah 6/3 atau sama dengan 2. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, maknanya apa? Setiap X bertambah 1, maka nilai Y-nya naik 2. Nah, ini juga menjadi satu hubungan gitu ya dalam persamaan. Ketika kita inputkan X-nya bertambah 1, maka nanti nilai si Y-nya itu naik 2 gitu ya. Nah, di sini yang harus menjadi pondasi kita juga gitu ya dalam pemahaman persamaan garis lurus. Garis naik itu ditandai apa? Gradiennya lebih besar daripada 0. Selanjutnya garis turun gitu ya. Itu ketika gradiennya lebih kecil daripada 0. Ya, contohnya negatif 1 gitu ya, atau 0,1 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau garis datar apa? Ketika M-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi M-nya bernilai 0, dia itu kan datar, horizontal ya. Akan horizontal. Misalkan kalau saya gambarkan dalam sebuah topik misalnya gini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Maaf ya kurang lurus. Nah, misalkan dia hanya memotongnya seperti ini. Nah, ini dinamakan garis datar. Ini garis vertikal. Yaitu M tidak terdefinisi karena apa? Karena tidak memiliki delta X ya, atau delta X yang bernilai 0 gitu ya. Jadi kan berarti si X2 dengan X1-nya itu bernilai sama gitu. Dia jadi tegak lurus. Nah, kita akan coba misalkan visualisasikan juga ke
ke Desmos gitu ya. Kita akan cari ke Desmos aplikasinya itu seperti apa gitu ya. Cara menggambarnya apakah benar ketika garis naik itu ketika M-nya bernilai lebih daripada 0. Selanjutnya ketika garis turun itu ketika M-nya bernilai lebih kecil daripada 0. Garis datar ketika M-nya sama dengan 0. Atau garis vertikal itu ketika M tidak terdefinisi karena delta X sama dengan 0 gitu ya. Akan kita coba. Yuk kita kembali lagi ke Desmos. Nah, kita sudah kembali lagi di aplikasi Desmos gitu ya. Kita sudah ada lagi. Kita buktikan bahwa ketika garis naik katanya ketika M-nya bernilai lebih besar daripada 0, garis turun ketika M-nya lebih kecil daripada 0, garis datar ketika M-nya sama dengan 0, dan garis vertikal apa? Ketika M-nya tidak terdefinisi karena tidak memiliki delta X atau delta X-nya sama dengan 0. Kita coba misalkan persamaannya kita yang mudah aja gitu ya. Misalkan Y sama dengan 2X tambah 3. Misalkan seperti ini gitu ya persamaannya. Selanjutnya kita coba lagi ketika Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, ini kan dia artinya kan naik ke sini ya. Terus ada terhadap sumbu X gitu ya. Sumbu Y. Nah, kita sudah ada di aplikasi Desmos lagi ya rekan-rekannya. Kita sudah bisa mencoba untuk memvisualisasikan gitu ya dari apa yang tadi kita dapatkan. Kita buktikan bahwa garis naik itu ketika M-nya lebih besar daripada 0 dan garis turun itu ketika M-nya lebih kecil daripada 0, garis datar itu ketika M sama dengan 0, dan garis vertikal itu ketika dia delta X-nya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada selisih perbedaan antara X2 dengan X1. Contoh misalkan kita masukkan ke dalam persamaan implisit yaitu Y sama dengan 2X ditambah 3. Misalkan saya punya persamaan seperti ini. Ini kan 2 itu kan lebih besar daripada 0 ya, maka dia dianalogikan sebagai apa? Garis naik atau dia condongnya ke sebelah kanan gitu ya, dia positif gitu ke sebelah sini, dia condongnya kemiringannya gitu ya. Nah, kita coba lagi ketika Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, dia kebalikannya, dia artinya turun sebelah sini. Berarti artinya si garisnya itu negatif, gradiennya negatif ya. Kita bisa bandingkan. Kalau gradiennya positif, maka gradiennya itu condong ke kanan. Kalau gradiennya bernilai negatif, maka dia condong ke kiri gitu ya. Berarti si nilai Y-nya itu dia negatif gitu ya. Sedangkan di sini kalau untuk gradien positif si Y-nya juga positif. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa katanya kalau garis datar itu gradiennya sama dengan 0, maka misalkan kita punya Y sama dengan kan tadi 0 dikalikan X misalkan ya ditambah 3. Nah, ini terbukti nih si merah ini dia garis apa ya, kita coba hilangkan biar terlihat. Nah, si hitam ini dia garisnya mendatar gradiennya. Karena apa? Gradiennya kita lihat di sini dia 0 gitu ya. Maka seperti yang tadi kita bisa buktikan ternyata betul ketika gradiennya 0 maka si garis itu akan mendatar. Dia di sini mendatar nih. Gitu ya. Kita lihat lagi yang tadi ketika gradiennya negatif, selanjutnya ketika gradiennya positif gitu. Nah, bisa kita lihat di sini perubahan gradiennya. Coba saya hilangkan lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba yang terakhir gitu ya. Yang terakhir itu kan ketika si garisnya itu vertikal. Berarti dia tidak
gradiennya tidak terdefinisi gitu ya. Kita coba bentuk yang biasa aja, yaitu Y sama dengan, kita coba delta kan Y2 ya. Y2 itu misalkan saya 5 dikurangi 1 ya, untuk Y1-nya dibagi. Nah, berarti kan ketika delta X-nya 0, maka dia bilangan yang sama. Contoh 3 dikurangi 3. Nah, di sini langsung dia tidak terdefinisi untuk gradiennya gitu ya, tidak terdefinisi karena dia tidak memiliki apa tadi, tidak memiliki delta X, karena di sini X2 dan X1-nya itu sama gitu ya, sehingga gradiennya itu kan dia tegak lurus nih, garis tegak lurus ya, misalkan tegak lurus. Berarti kan dia tidak memiliki kemiringan gitu. Sedangkan kan kalau gradiennya positif, dia miringnya ke sebelah kanan gitu ya, dan Y-nya positif. Ketika gradiennya negatif, dia ke kiri gitu ya. Lanjutnya ketika gradiennya sama dengan 0, M sama dengan 0, itu dia adalah mendatar. Maka terbukti nih tadi gitu ya, pernyataan yang tadi itu maka terbukti. Oke, mari kita lanjut lagi ke materi berikutnya gitu ya. Yuk. Nah, di sini gradien dari persamaan garis lurus. Bentuk yang pertama adalah bentuk Y sama dengan mx tambah C. Ini adalah bentuk implisit yang tadi ya. Gradien adalah koefisien X yaitu M. Maka contoh misalkan Y sama dengan 3X dikurang 5. Kita udah tahu bahwa si 3 ini adalah dia gradien. Selanjutnya lagi ketika Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 4. Nah, gradien M-nya adalah negatif 1/2. Nah, selanjutnya bentuk umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau kita bisa sebut tadi eksplisit gitu ya. Nah, ini ubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX tambah C, atau kita pakai rumus cepat aja. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita kan butuh Y-nya saja ya di sini, maka kita coba pindahkan dulu di sini BY-nya, sehingga negatif AX dan C-nya kita pindah ruaskan atau kita operasikan dengan bilangan sama gitu ya, agar tereliminasi di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan gitu ya. Sehingga BY sama dengan negatif AX dikurangi C, sehingga Y-nya sama dengan apa? Negatif A per B dikali X dikurangi C per B. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan gradien itu apa? Yaitu negatif A per B gitu ya. Nah, contoh, tentukan gradien dari 2X tambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini dari pernyataan yang tadi. Ini A, ini B. Maka kita bisa asumsikan dengan secara cepat tanpa menghitung gradiennya, yaitu negatif 2 per 4 gitu ya kan. Ini negatif 2 ini kan dia A gitu ya. Misalkan negatif A per B. Nah, ini kan gradiennya, maka negatif 2 gitu ya per 4, maka hasilnya atau diperkecil menjadi negatif 1 per 2 gitu ya. Atau kalau kita ubah 4Y sama dengan negatif 2X tambah 8, atau menjadi Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 2. Kenapa ini jadi seperti ini? Karena kita lihat di sini gitu ya. Dan ini kan kita butuhnya Y-nya aja, maka 2X dan negatif 8-nya kita operasikan dengan bilangan sama gitu ya, sehingga sisi kirinya dia tereliminasi, sisi kanannya menjadi negatif 2X ditambah 8. Selanjutnya kan kita butuhnya Y-nya aja, maka si 4 ini yang awalnya perkalian menjadi pembagian, sehingga Y sama dengan negatif 2 per 2, maksudnya Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 2. Nah, selanjutnya bentuk Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini adalah titik gradien. Nah, gradien langsung kita ketahui yaitu M. Contoh, Y dikurangi 3 sama dengan 5 dikali negatif 2. Tanpa kita hitung, kita udah tahu bahwa si gradiennya itu adalah 5 gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung diselesaikan terlebih dahulu kalau ditanyakannya gradien. Jadi kita sudah tahu nih gradien itu adalah 5, karena kan gradien itu adalah koefisien dari variabel X. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya di sini gradien melalui 2 titik. Nah, standarnya yang tadi kita selalu bahas, yaitu gradien adalah delta
Y dibagi delta X. Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Contoh gradien positif, tentukan gradien garis melalui titik P yaitu 2,1 dan titik Q yaitu 6,9. Maka kita tinggal kurangi saja atau gradiennya bagi gitu ya, delta Y dibagi delta X. Maka ini Y2, ini Y1 gitu ya, kan 9 itu Y2, sedangkan 1 itu Y1. Maka 9 dikurang 1 dibagi X 2-nya 6, X1-nya adalah 2, maka 6 dikurang 2. Nah, hasilnya kan 9 dikurang 1 yaitu 8, 6 dikurang 2 yaitu 4, maka 8/4 itu adalah 2. Nah, selanjutnya contoh gradien negatif. Tentukan gradien garis melalui titik P 0,3 dan titik Q 4,1. Maka kita tinggal lakukan operasi atau rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2-nya 1, Y dikurangi Y1-nya 3 dibagi X2-nya 4 dikurangi X1-nya adalah 0. Maka 1 dikurang 3 yaitu negatif 2, 4 dikurang 0 adalah 4. Maka hasilnya negatif 1/2. Nah, ini peringatan penting yang harus kita pahami, bahwa jangan sampai terbalik gitu ya, bukan delta X dibagi delta Y. Itu adalah delta Y dibagi delta X. Ini jangan sampai terbalik pemahamannya dari rekan-rekan. Selanjutnya lagi, kalau X2 sama dengan X1 artinya dia tidak memiliki selisih atau tidak memiliki delta X-nya bernilai 0. Jadi nilainya bernilai 0 gitu ya maksudnya. Jadi tidak memiliki selisih. Jadi kanan X2 dan X1-nya ya tetap di titik yang sama. Maka gradien tidak terdefinisi atau garis vertikal gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan suatu persamaan garis dari satu titik ditambah gradien. Nah, bentuk titik gradien itu apa? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita boleh rubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C gitu ya. Contoh, diketahui M negatif 2. Contoh, diketahui M negatif 2 dan melalui titik 3,4. Maka kita substitusikan ke dalam rumus ini. Maka Y dikurangi 4 sama dengan negatif 2 dikalikan contoh, diketahui M sama dengan negatif 2 dan melalui titik 3,4 kita substitusikan ke dalam bentuk ini gitu ya. Y dikurangi 4 sebagai Y1 kan sama dengan negatif 2 gitu kan sebagai gradien dikalikan X dikurangi 3. Nah, 3 ini adalah X1. Maka kita bisa rubah Y dikurang 4 sama dengan negatif 2X ditambah 6 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa rubah Y sama dengan gitu ya ke dalam persamaan ini Y sama dengan negatif 2X ditambah 10 gitu ya. Ini kan perubahan dari tadi, yaitu Y dikurangi 4. Kita eliminasi dulu si 4 ini yang awalnya negatif jadi positif gitu ya. Maka kedua ruas kita tambahkan 4. Di sini dia tereliminasi, sedangkan di sini dia ditambah 4. Sehingga kan negatif 2X ditambah 6 ditambah 4 menjadikan Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Seperti itu gitu ya dari perubahan perhitungannya ya. Nah, tak terasa sampailah kita di akhir pembahasan. Nah, di sini ringkasannya, ketika kita mencari suatu gradien gitu ya, kita harus pahami bahwa delta Y dibagi delta X. Nah, ini fondasi yang harus kita kuatkan gitu. Selanjutnya, ketika gradien dalam implisit yaitu Y sama dengan MX ditambah C, maka M itu sebagai gradien dan C adalah memotong sumbu Y gitu ya. Nah, yang terakhir ketika kita untuk satu titik dan gradien, artinya kita ada mencari suatu persamaan ya dengan yang diketahuinya apa satu titik dan gradiennya itu menggunakan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Semoga apa yang kita bahas menjadi manfaat. Nah, rekan-rekan juga bisa menguatkan materi ini yaitu persamaan garis lurus itu dengan berbagai sumber yang lainnya juga gitu ya.
dengan memanfaatkan teknologi, yaitu salah satu tadi adalah Desmos dan mungkin, masih banyak lagi aplikasi yang bisa mendukung, materi persamaan garis, lurus ini gitu ya. Nah mungkin itu saja yang, bisa kita bahas kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Manjada wajada wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.